Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fata TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berkat karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa kembali menyapa Anda di sore hari ini dalam acara live interaktif favorit kita, yaitu live interaktif ekonomi Islam. Bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifalukum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Baik. Ustadz, jazakallah khairan, Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di kesempatan di sore hari ini. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, pada live interaktif kali ini kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah, dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban yang akan dibacakan melalui dari pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa sekalian sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfoto.com atau bisa juga Anda sekalian sampaikan melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga Anda sekalian sampaikan melalui rekening aktif kami yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda di nomor WhatsApp 0821 706087, dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fata TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fata TV di nomor rekening 77718418842. Baik, itu dia pemirsa sekalian, dan Ustadz mohon izin Ustadz, mungkin kita bisa mulai pada pertanyaan pertama Ustadz. Silahkan. Baik Ustadz. Pertanyaan pertama kali ini datang dari Bapak Muhammad Taufik. Beliau bertanya, Bismillah, bolehkah kita berbohong saat teman mau minjem duit? Takutnya dia nggak bisa balikin duit yang dipinjemin, Ustadz. Nanti ditagihnya susah dan justru akan timbul permusuhan sesama teman. Maka untuk menghindari permusuhan itu, kita terpaksa berbohong. Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, melakukan dosa tetap hukumnya dosa, kecuali dalam keadaan darurat. Apa yang ditanyakan tadi tentang teman minjam uang, Anda tidak perlu berbuat dosa dengan berbohong. Dia nggak mengembaliin, Anda minta jaminan. Anda bisa mengatakan, saya siap pinjamkan uang, tapi saya pegang sertifikat hak milik rumah dan tanahmu, dan saya pegang surat permaterai, surat kuasa darimu untuk menjualnya bila pada tanggal sekian kamu tidak bisa membayarnya, saya jual, lalu saya ambil hak saya, kalau ada sisanya saya berikan ke Anda. Baik Ustadz, berarti tidak perlu sampai berbohong Ustadz ya? Banyak maksudnya yang darurat itu tidak punya jalan lain. Nah. Kalau dilakukan, ya kalau tidak dilakukan Anda hilang nyawa, hilang agama, hilang harta. Ini indah. Mana ada hilang nyawa, mana ada hilang agama. Dan solusinya pun masih banyak. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Muhammad Taufik.
Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari penelpon kita Ustaz di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada Umu Samah di Yogyakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Hak saya, kalau ada sisanya saya berikan. Halo Ibu Umu Samah, silahkan. Assalamualaikum. Halo Umu Samah. Bisa mendengar suara saya? Halo Umu Samah, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus pemirsa dan pendengar sekalian Ustaz, mohon izin. Kita beralih sebentar ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Faisal. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana konsep menjual rumah secara syariah dan tanpa riba di mana harganya menjadi cukup mahal? Kemudian, jika pembeli tidak sanggup lagi membayar, apa yang mesti dilakukan oleh penjualnya? Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, jual beli rumah dengan cara mencicil. Bila rumah milik Anda, ya, maka Anda katakan silakan dicicil, silakan dipakai rumah kalau sudah milikmu, tapi balik namanya nanti setelah lunas. Ya. Dan bila ternyata kamu tidak sanggup melanjutkan, ya, ini rumah kan milikmu, cuma saya pegang sebagai jaminan. Saya berhak menjualkannya ke pihak ketiga dengan tunai. Hasil penjualan tunainya nanti saya ambil untuk menutupi sisa hutang kamu. Tidak ada sisa kelebihannya, saya kembaliin. Kalau tidak ada, selesai sudah. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan menjadi solusi tadi bagi penanya kita Bapak Faisal. Kembali kita sapa Ustaz penelpon kita di sore hari ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak Saleh Haji di Bengkulu, silahkan Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik. Waalaikumsalam Bapak. Silahkan Bapak. Halo. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila zakat mal, tentang zakat mal Ustaz, bila diukur dengan nisab emas itu tidak memenuhi minimal 85 gram emas begitu. Tapi kalau diukur dengan nisab perak, dia memenuhi. Nah, pertanyaannya, apakah wajib zakat orang tersebut? Tidak. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, kalau kita punya uang tersimpan yang kita ingat, uang kita yang tersimpan yang kita ingat itu lamanya 1 tahun, jumlahnya tidak memenuhi kriteria begitu Ustaz, tidak mencukupi maksud saya. Nah tapi kalau digabungkan dengan uang yang terkumpul ya yang lainnya, di mana uang itu tidak tahu kapan dapatnya, jadi sehingga tidak tahu apakah dia 1 tahun atau 3 tahun, dia memenuhi begitu Ustaz. Nah dalam kondisi seperti itu, Sebentar, apakah apa yang ada maksud dengan uang bisa dijakatkan? Halo Bapak, sebentar. Ya, tafadhol Ustaz. Apa yang Bapak maksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, masih tersambung? Bapak Saleh Haji? Masih terhubung? Masih. Oh ya, silakan Ustaz, tafadhol. Ya, masih. Apa yang Bapak maksud dengan uang yang tidak tahu? Ya.
Maksudnya tidak tahu itu kita tidak bisa menghitungnya apakah sudah memenuhi 1 tahun atau tidak atau belum gitu, Pak Ustadz. Dia semua uang digabung, Bapak. Tapi Bukan kalau setiap digabung uang. dengan uang lain yang sudah diketahui awalnya, jadi memenuhi. Ya maka wajib zakat. Nah, Baik. Jelas Bapak itu ya? termasuk udah wajib zakat, Ustadz. Iya. Baik Bapak Saleh Haji, sudah jelas? Cukup Bapak ya? Oh, baik. Terus Baik. tadi pertanyaan yang pertama, Ustadz, kalau untuk zakat uang dengan dibandingkan Kewajiban emas itu belum memenuhi. Tapi kalau dibandingkan dengan kriteria perak itu memenuhi. Apakah wajib zakat juga? Tidak. Jelas Bapak Saleh Haji ya? Cukup. Baik Ustadz. Baik. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Saleh Haji atas pertanyaannya. Semoga dapat dipahami Bapak ya, dan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini pertanyaan datang dari Ria Umu Naufal. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila kita daftar umroh, kemudian dikatakan nanti kita akan mendapatkan free uang sakunya sekian rial. Nah, apakah yang seperti ini dibolehkan Ustaz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Boleh. Ya. Ikut umroh, nanti dapat uang saku 3.000 rial. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Cis Anita. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Apa hukumnya orang yang resign dari bekerja di bank konvensional, kemudian mendapatkan uang pesangon? Apakah uang pesangon yang dikasih tersebut itu menjadi haram atau halal? Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya. Bila orang bekerja di lembaga ribawi seperti di bank konvensional, di asuransi, kemudian dia resign, ya, apakah pesangon dan uangnya sebelumnya halal? Para ulama membagi kepada 2 bentuk. Keadaan pertama, bila dia sewaktu bekerja di bank ribawi tersebut tidak tahu bahwa bekerja di situ hukumnya haram, dan tahunya setelah barusan sebelum resign dia tahu dan dia langsung mengajukan resign, maka dari gaji sebelumnya, dari pesangon, semuanya halal. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Barang siapa yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia langsung berhenti. Yang sebelum datang peringatan, maka itu dimaafkan oleh Allah, dan urusan hartanya kembali kepada Allah. Allah Maha Pengasih Penyayang, Maha Penerima Taubat. Para ulama mengatakan hartanya halal. Tetapi semenjak dia tahu haram, ya, umpamanya setahun sebelum resign sudah tahu haram, ya, tapi masih belum berani untuk resign, ya, baru setahun setelahnya resign. Ini dia bekerja selama 1 tahun, itu gajinya haram,
uangnya haram, pesangon 1 tahun terakhir juga haram, maka dia wajib dia keluarkan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Cis Anita. Kembali kita beralih Ustaz ke penanya berikutnya. Kali ini kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Ada Ummu Samah di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum Ummu Samah. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo Ibu, assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Nah, Halo. Halo, Ya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ummu Samah, silakan langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan sih Ibu pertanyaannya. Halo, Ya. baik. Bisa dikecilkan saja Ibu suara Ustadz, televisinya. apakah boleh kalau seorang penjual online memberikan syarat seperti video unboxing atau semacam itu jika mensyaratkan untuk retur produk salah kirim Ustadz? Jadi kesalahan penjualnya mengirim produk kemudian memberikan syarat unboxing Ustadz, apakah dibolehkan seperti itu Ustadz? Semacam itu jika mensyaratkan Baik Ibu, untuk terima kasih atas pertanyaannya. Tafadhal Ustaz. produk salah kirim Ustadz. Jadi kesalahan. Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Hukum asal persyaratan bila kedua pihak menyetujuinya dia mengikat. Karena Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Orang muslim itu mereka selalu memenuhi persyaratan yang mereka buat, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan dalam kasus ini tidak ada yang mengharamkan yang halal dan halalkan yang haram. Maka hukum asalnya boleh. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya tadi oleh penanya kita dari Yogyakarta Ustaz. Kembali kita sapa Ustaz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Awaludin. Beliau bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya Ustadz Erwandi untuk kami yang bekerja di perusahaan bidang jasa agar bisa selalu amanah terhadap pelanggan dan bekerja sesuai SOP perusahaan. Begitu Ustadz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Ya. Orang bekerja di bidang jasa itu sifat khianatnya tinggi, apalagi jasa servis umpamanya. Terkadang rusaknya hanya goyang suatu aliran kabel atau mur bautnya sehingga hilang fungsinya. Tinggal dia kuatkan kembali, dan aktif lagi, lalu dia katakan sekian. Wah, ini rusaknya ternyata berat, ya. Maka biayanya sekian. Ini hukumnya haram. Anda mengambil harta manusia ya, yang tidak dia redho, itu sama dengan Anda mengambil api neraka. Maka hendaklah seorang mukmin, seorang muslim hanya mau mengambil harta yang halal. Kalau dalam servis dalam jasa tadi ada yang kurang jelas, minta kejelasan kepada mereka dengan mengatakan
fee jasa saya sekian. Barang silahkan beli atau kami yang beli, tapi ya kami minta fee juga. Kalau enggak silahkan beli sendiri. Ya, ada kejelasan dalam hal tersebut. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya tadi oleh penanya kita Bapak Awaludin. Besok kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Rido Kurniawan. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, afwan, apa hukumnya jika kita bekerja di suatu lembaga namun saya tidak maksimal dalam melaksanakan kerjaan saya? Apakah halal gaji yang saya terima tersebut, Ustadz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ketika Anda melamar pekerjaan dan ketika wawancara, pasti Anda akan tulis bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan karena itu Anda diterima jadi karyawan di perusahaan tersebut. Bila akad ini kemudian Anda lalaikan, ya, kalau Anda dari awal mengatakan saya akan bekerja tidak semaksimal mungkin, paling 70 sudah maksimal itu. 70 dari kemampuan saya. Saya tidak mau capek-capek. Perusahaan mengatakan, oh iya Anda lulus. Nah itu boleh Anda. Tapi saya kira tidak ada perusahaan yang mau menerima orang yang kerja 70%. Ya. Nah, ketika Anda lakukan 70%, 30% gaji yang Anda terima berarti tidak halal. Karena Anda telah menzalimi perusahaan tempat Anda bekerja. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita ya, Bapak Rido Kurniawan. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Reza. Beliau menanyakan, Bismillah Ustadz, izin menanyakan pertanyaan untuk seorang kurir katanya. Yang pertama, bolehkah seorang kurir itu menerima tips dari kliennya? Kemudian, jika paketnya COD, bolehkah jika tidak ada kembalian, maka kembaliannya diikhlaskan dengan terpaksa? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Kalau kurir tidak ada hubungan dengan perusahaannya, ya, atau perusahaan membolehkan, ya, kurir dengan sistem gaji. Kalau dengan sistem bagi berapa pendapatan, harusnya tips juga bagian dari pendapatan, wajib dia bagikan kepada perusahaannya. Ya, maka bila tidak, itu bagi dia adalah uang rishwah yang haram dia terima. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Kemudian yang kedua tadi Ustadz, jika paketnya COD kemudian nggak ada kembaliannya, apakah boleh Ustadz kembaliannya diikhlaskan tapi terpaksa gitu Ustadz? Siapa yang maksa? Tidak dijelaskan Ustadz. Intinya jika mungkin paketnya COD kemudian kembaliannya nggak ada, akhirnya dengan terpaksa kembaliannya diikhlaskan begitu Ustadz. Itu sama dengan rishwah. Penjelasan sebelumnya tadi. Baik. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Kembali beralih Ustadz ke penanya berikutnya, dan juga kepada pemirsa dan pendengar sekalian, Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz di live interaktif kali ini, baik melalui nomor aktif kami di 021 2123 2123, atau bisa juga menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Ustadz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kali ini pertanyaan dari Ibu Maharani. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ibu saya ada deposit di bank sebesar 150 juta.
kurang lebih selama sudah hampir 1 tahun. Tetapi uang tersebut dari hasil riba. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya, Ustadz? Begitu pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Apa maksud dari hasil riba? Tidak jelaskan, Ustadz. Beliau bertanya punya deposit 150 juta dan sudah hampir setahun, tetapi dari hasil riba. Begitu, Ustadz. Pertanyaannya, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau dia uang riba didapatkan dari karena bekerja di tempat yang haram, yang riba, atau di asuransi atau di bank, kemudian didepositokannya lagi, ya, ini bukan zakat 2,5%. 100%-nya pokok yang dia depositokan plus bunga depositonya diberikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum, bukan sebagai zakat, tapi sebagai harta haram untuk dia lepas dari dirinya. Apakah dia berpahala sebagai infak, zakat, sedekah? Tidak. Karena Allah Maha Baik, Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik, bukan dari harta yang haram. Baik, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Maharani. Baik, Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Abu Abiyu. Beliau bertanya, Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, apakah pemilik lapangan ikut berdosa jika pemain bulu tangkis atau futsal melakukan taruhan dengan cara yang kalah bayar bola atau bayar sewa lapangan? Kemudian jika ikut berdosa, apa yang mesti dilakukan, Ustadz? Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Iyalah, dia menyediakan tempat orang berjudi. Kalau nggak berdosa, Anda mengatakan silahkan berjudi di tempat saya. Tak berdosa? Pasti berdosa. Karena tanpa tempat itu mereka nggak jadi berjudi. Kalau Anda katakan tidak boleh berjudi di sini, Pak Kaim futsal, tapi yang kalah kan bayar. Iya Pak. Tidak, itu bagi saya berjudi. Saya nggak berikan kalian tempat berjudi di tempat saya. Lalu apa yang dia lakukan? Yang harusnya dia lakukan adalah bahwasanya dia membuat persyaratan. Ini tidak boleh bentuknya skemanya yang kalah bayar. Itu hukumnya judi dan haram. Kemudian bikin sanksi. Bila ada yang tidak diam-diam dan kemudian pemilik mengetahui, maka itu kegiatan futsalnya walaupun sewa belum habis bisa dibatalkan sepihak dan uang tidak ada yang dikembalikan. Aman insyaallah. Baik, Ustadz, barakallahu fikum, Ustadz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipraktekkan ya oleh penanya kita tadi, Bapak Abu Abiyu. Baik, Ustadz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Ida Laksana. Beliau bertanya, kita ada kerjasama awal mula dengan akad sesama muslim, namun dalam perjalanan ada kendala modal, dan teman kita ternyata membuka kerjasama dengan bank non-muslim. Nah, bagaimanakah? Apakah kita wajib keluar dari akad tersebut? Karena kita sudah tahu bahwa sekarang ada unsur ribawinya. Begitu, Ustadz, pertanyaannya, barakallahu fikum. Keluar Anda jual dengan harga saham pada saat itu. Baik, Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, Ustadz, atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi ya bagi penanya kita tadi, Bapak Ida Laksana. Baik, Ustadz, kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Efriyadi. Beliau bertanya, semisal kita menerima sesuatu berupa uang, barang atau makanan dari seseorang yang meminta tolong kepada kita untuk suatu urusan.
Sedangkan kita niat dari awal tidak meminta imbalan dari hal tersebut. Bagaimanakah hukum Ustadz terkait hal tersebut? Begitu Ustadz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Apakah dia pegawai di tempat tersebut? Tidak dijelaskan Ustadz. Yang jelas meminta tolong untuk suatu urusan. Dan dari awal kita tidak minta imbalan. Tidak dijelaskan Ustadz apakah beliau Kalau pegawai. Anda pegawai di sebuah instansi, lalu ada orang yang minta tolong, maka kalau dia memberi hadiah, kapanpun dia beri hadiah, namakan dengan riswah. Kecuali Anda sebelum transaksi, sebelum membantu penyelesaian dokumennya, juga sudah menjadi saling berbagi hadiah, mungkin tetangga, mungkin kerabat. Lalu beberapa hari setelah Anda bantu penyelesaian dokumennya, ya, dia juga memberikan hadiah. Ini tidak masalah. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak F. Riyadi. Kembali beralih Ustaz, kali ini pertanyaan datang dari hamba Allah. Ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga di kantor desa hasil dari menjadi tim sesnya Pilkades Ustaz, yang kita tahu bahwa di dalamnya ada money politik. Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Kalau Anda ikut tim ses dalam sesuatu dengan menggunakan money dalam menggunakan uang, bagi-bagi uang kepada para calon pemilih, ini Anda membantu terjadinya dosa besar, yaitu riswah. Calonnya, pemberinya adalah pemberi riswah, rakyat penerima riswah, mereka sama dosanya di sisi Allah, sama kutukannya. Dan Nabi mengancam bahwa mereka dimasukkan ke dalam neraka kedua-duanya. Adapun Anda di tim sesnya adalah juga penengah yang ikut masuk neraka dan terkena kutukan. Nabi mengatakan dalam riwayat Ahmad, "Warra'ish bainahuma." Allah mengutuk pemberi riswah. Dalam hal ini adalah calon kepala desa. Ya. Kemudian wal murtashi, yaitu penerima riswah. Ya, dalam hal ini adalah para orang-orang desa yang memilih karena menerima uang. Warra'ish bainahuma, dan perantaranya. Perantaranya ya itu tim sesnya, partainya, dan seterusnya. Maka ini ketiga-tiganya sama dikutuk dan sama-sama mendapat ancaman neraka. Ya. Kemudian mau Anda dapat imbalan, tidak dapat imbalan, ancaman sudah mengena Anda. Kemudian dilanjutkan dengan Anda bekerja, itu tergantung keahlian Anda. Bila Anda bekerja memang memiliki keahlian yang dibebankan ke Anda, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan keduanya Ustaz, beliau menanyakan bagaimana hukum penghasilan dari jasa sertifikasi guru, padahal kinerja guru sebelum dan sesudah sertifikasi itu sama saja. Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Halal akhir beda lah, orang sudah punya sertifikasi dengan sebelumnya beda lah. Ya, sekarang dengan dapat sertifikasi dia sudah bertambah keahliannya. Orang sudah bertambah akan otomatis gajinya bertambah, walaupun orang masih sama. Apalagi kalau dia melanjutkan pendidikannya. Dulu S1, sekarang dia sudah S3, masih ngajar di SMP atau di SD. Di S3, itu gaji S3 beda. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Amin Hidayatullah. Beliau bertanya,
Di daerah kami, banyak orang menambang emas secara manual atau mandiri di sungai-sungai. Yang sebenarnya cara-cara seperti ini ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita membeli butiran-butiran emas dari para penambang seperti ini, Ustaz? Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, wallahu alam. Kalaulah ini tidak berdampak kepada peraturan, tentu hukum asalnya jual beli boleh. Tapi kalau berdampak kepada peraturan ini, Anda dianggap penadah, akan dikejar-kejar oleh pihak yang berwenang, pihak kepolisian, tentu tidak nyaman Anda hidup. Padahal Anda melakukan transaksi yang halal. Wabillahi taufiq. Ya Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Kita kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari hamba Allah. Beliau bertanya, jika kita bekerja di suatu tempat dan kalau telat datang, maka gaji kita akan dipotong. Tetapi jika kita lembur, kita tidak mendapatkan tambahan gaji. Dan selalu diiming-imingi dengan kata-kata ikhlas beramal. Mohon penjelasan ya Ustaz mengenai hal ini, barakallahu fikum. Kalau ikhlas beramal, kalau Anda nggak ikhlas, jangan ikut lembur. Saya nggak ikhlas. Ya salah sendiri. Kenapa Anda ikhlas? Berarti tidak ada masalah. Ya, tapi kalau diancam, ini Anda dizalimi. Ya, silahkan ikut dan dosanya dia yang menanggung dan dia akan bayar upah Anda di akhirat. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Ersin. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz Erwandi, saya mau tanya. Ada ayam orang bertelur di atap rumah saya. Tetapi telur itu terus jatuh ke bawah dan akhirnya pecah setiap harinya. Kemudian saya inisiatif untuk membuat sangkar untuk bertelur agar tidak jatuh dan pecah dengan alih-alih mubazir jika pecah terus telurnya. Nah, sekarang ayamnya bertelur, kemudian telurnya saya makan. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah saya boleh memakan telur itu? Karena jika tidak dimasak seperti itu, maka akan mubazir saja telurnya. Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Boleh Anda makan setelah Anda minta izin kepada pemilik ayam. Ya, Anda katakan, Pak, ini yang telur di sini boleh saya makan? Boleh, tapi jangan semua, kata dia. Kalau sepertiganya, telur 3 ambil 1, 2 kasih saya. Tidak apa-apa. Tapi Anda makan tanpa izin, memakan harta manusia yang dia tidak ridho. Hukumnya Anda makan harta yang haram. Baik Ustaz, barakallahu fikum satu aja jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Ersin. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Iwan di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Beliau bertanya, Ustadz, saya mempunyai tenaga kerja di kebun. Bagaimana hukumnya jika saya menyertakan tenaga kerja saya tersebut untuk ikut BPJS dan semua iurannya saya yang menanggung? Apakah saya boleh mengikutkan tenaga kerja saya ikut BPJS dengan ketentuan tersebut, Ustadz? Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Memang kalau jumlahnya ada ketentuan dari pemerintah, bila jumlah tenaga kerja itu lebih dari angka sekian, ya, memang harus diikutkan BPJS. Itu menjadi kewajiban Anda sebagai pihak yang mempekerjakan. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ustadz. Baik Ustadz, kita kembali beralih
ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Arjuna di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau bertanya, apa hukumnya menggunakan voucher belanja yang disediakan di marketplace tertentu karena harga asli barang bertambah disebabkan biaya tambahan berupa biaya layanan dan penanganan terhadap produk yang kita pesan. Sehingga orang-orang cenderung menggunakan voucher yang tersedia atau disediakan di marketplace. Apakah tidak masalah jika melakukan pembayarannya menggunakan Shopee Pay atau semacamnya? Begitu Ustaz, pertanyaannya barakallahu fikum. Ulangi pelan-pelan. Baik Ustaz. Apa hukumnya menggunakan voucher belanja yang disediakan di marketplace tertentu karena harga asli barang Ustaz. Gratis atau berbayar vouchernya? Nah Ustaz, beliau menanyakan apa boleh Ustaz jika membayarnya menggunakan Shopee Pay atau semacamnya. Tadi voucher. Nah, Voucher atau dari e-wallet bayarnya. nah Ustaz, ada voucher yang disediakan di marketplace tertentu karena harus dipakai gitu Ustaz, karena biayanya bertambah. Akhirnya orang-orang cenderung pakai vouchernya. Kemudian jika kita pakai voucher tersebut, apakah boleh jika kita membayarnya produk tadi menggunakan Shopee Pay atau semacamnya? Begitu Ustaz pertanyaannya. Kalau ada dapat diskon, dapat reward, ya, maka menjadi tidak boleh. Karena hukum untuk ikut e-wallet itu dinamakan dengan qard. Qard bisa ada pertambahan, maka hukumnya adalah riba. Jadi kalau vouchernya tadi karena reward tidak boleh Ustaz ya? Karena riba seperti itu. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak Arjuna. Baik Ustaz, kita kembali beralih satu pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan dari Ibu Diah Fajriah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Beliau bertanya, suami saya bekerja di pajak. Berdasarkan penjelasan beberapa ustadz, hal tersebut adalah haram. Nah, bagaimana cara agar saya bisa berikhtiar agar terlepas dari keharaman tersebut sampai kami mendapatkan rezeki dari sumber yang lain? Bolehkah kami menunda sampai kami dapat kepastian dari pekerjaan yang lain, Ustaz? Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Allah telah menyediakan untuk semua makhluknya. Bahkan selain manusia pun juga Allah sudah pastikan rezeki mereka semuanya. Maka untuk yang manusia, khudhul halal wada'il haram, kata Allah. Kata Nabi SAW, ambil rezekimu yang halal, tolak yang haram. Ya. Dan menolak yang haram itu, apakah nunggu dulu? Berarti Anda belum menolak yang haram. Statusnya masih melakukan hal yang haram. Kalau wafat sebelum dapat kepastian untuk kerja mendatang, wafat dalam keadaan mendurhakai Allah. Ya. Wafat dalam keadaan mendurhakai Allah dan bekerja di pajak adalah bagian dari mendurhakai Allah karena menzalimi si wajib pajak. Ya. Maka resign secepatnya, tinggalkan pekerjaan yang haram, Allah ganti dengan yang halal yang banyak. Orang seperti Anda yang meninggalkan yang haram, banyak yang bertestimoni setelah dia tinggalkan yang haram, Allah membukakan rezekinya jauh lebih besar daripada dulu bekerja di tempat yang haram. Pilihan terserah kita. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga
bisa menjadi solusi tadi bagi penanya kita Ibu Diah Fajriyah di Kabupaten Bengkalis Riau. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Ustadz di sore hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban-jawaban, atas waktu dan juga ilmu yang telah antum berikan kepada kami. Semoga Allah senantiasa berkahi waktu-waktu antum dan juga ilmu-ilmu antum Ustadz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, itu tadi usai sudah perjumpaan kita pada program live interaktif Ekonomi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Mahfizullahu Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 77718418842. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda sekalian dalam aktif menyampaikan pertanyaan baik secara langsung ataupun melalui website kami di dewanfatwa.com. Dan terakhir, kami mewakili kru Fatwa TV yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Dan terakhir kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali pada program-program berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.